Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selikania. Saya akan sedikit membahas mengenai manajemen personalia atau sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertiannya. Menurut Mondi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuannya, seperti yang dikatakan Weather dan Davis, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Lalu apa perbedaan manajemen SDM dengan personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM, terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan, milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia ini berkontribusi pada efektivitas organisasi. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia ini membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua merupakan tujuan fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Yang keempat adalah tujuan personal, yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama persiapan dan seleksi, yaitu analisis dan desain jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Lalu yang kedua yaitu pengembangan dan evaluasi. Fungsinya orientasi, penempatan, dan PHK, lalu pelatihan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Selanjutnya tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Seperti bisa dilihat contohnya, salah satunya melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, dan sebagainya. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama orientasi dan training karyawan, lalu mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional. Selanjutnya membangun tim yang efektif di dalam struktur organisasi. Selanjutnya mendesain sistem penilaian karyawan, setelah itu membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Selanjutnya kompensasi, lalu karyawan dan hubungan perburuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta riset sumber daya manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.